Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. An ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'ayta in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lasfa'an bin-nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Puji dan syukur hadirat Allah. Salawat berakai salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat di hari kiamat kelak. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita malam ini fikih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke hati saya. Saya kira pertanyaan itu bagus dan perlu diinformasikan. Di antara pertanyaan itu yang pertama, setelah memimpin wirid dalam sholat, habis kita memimpin wirid di dalam sholat, atau setelah imam memandu sholat, bagi yang berzikir, kemanakah posisi imam? Menghadap ke makmum, satu, atau tetap menghadap ke kiblat, dua, atau waktu zikir menghadap ke makmum, ketika berdoa menghadap ke kiblat, atau seong merek. Maka pertanyaan itu sudah saya cari jawabannya, ternyata dapat. Imam An-Nawawi, kita harus bedakan dulu Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Nanti kalau Bapak Ibu membaca buku, membaca kitab disebut dengan Nawawi. Nawawi dalam Islam itu ada dua yang terkenal. Yang pertama Syekh Nawawi. Siapa Syekh Nawawi itu? Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi'i Al-Bantani Al-Indonesi. Dia ulama Banten, menjadi mufti dan guru besar di Masjidil Haram. Banyak mengarang kitab-kitab fikih, tasawuf, tauhid dan tafsir.
meninggalnya juga di Mekah, beliau dikubur di Ma'la. Kalau kuburan Madinah namanya Baqi, kalau Makkah namanya Ma'la. Di Ma'la itu ada peraturan, siapa saja yang meninggal di situ boleh ditanam, tapi setelah 1 tahun kemudian digali kuburannya. Kalau ditemukan tulang belulang yang tersisa, maka digabung dengan kuburan massal. Memang seyogi ada kuburan di Medan itu begitu dibuat. Jadi kalau mati awak tak capek-capek cari tempat lagi. Sekarang kalau mati dari mana boleh kubur lagi? Apalagi kuburan tanah wakaf Jalan SM Raja. Jauh sebelum orang mempermasalahkan hukum membina membangun kuburan dengan meninggalnya UJ, sudah banyak kitab-kitab yang melarang itu. Dalam paham ulama Syafi'i, membangun kuburan di atas tanah wakaf hukumnya haram, karena itu bukan tanah wakaf. Tapi membangun kuburan di atas tanah sendiri boleh. Sudah. Setelah ulama Indonesia ini meninggal, ditanamlah dia di Ma'la. 1 tahun kemudian oleh petugas digali kuburannya. Terkejut petugas itu saat melihat ternyata jasadnya masih utuh. Inilah memperkuat prediksi kita saat membaca hadis-hadis Nabi. Kita rujuk dalam kitab Sayyid At-Tijani di dalam Faujan wan Najah fi Hijrati ilallah jilid 1 halaman 116. Ada 10 jasad orang yang tidak hancur meninggal dunia. Nabi pertama itu. Untuk laki-laki tukang azan, untuk perempuan mati sebelum masa nifasnya berakhir. Laki-laki perempuan penghafal Quran, pengamal sunnah dan sebagainya. Jadi kalau disebut nanti Syekh Nawawi pakalnya, berarti itu yang orang Indonesia. Ada lagi namanya Imam Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Sharaf An-Nawawi, pengarang kitab Al-Azhar, pengarang kitab Sahih Muslim, pengarang kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Beliau itu adalah juru bicara fatwa Syafi'i. Contoh, ada kasus di Ramadan bapak sakit, ibu haid. Berarti habis Ramadan kan dikodo itu puasa. Habis Ramadan ada puasa sunat 6 Syawal. Man shoma Ramadana summa atba'u sittan min Syawalin kana kasyamid dahr. Itulah hikmahnya. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa 1 tahun. Bolehkah puasa 6 itu mesti berturut atau berselang-selang? Berturut berarti puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berselang puasa libur. Libur-libur puasa. Di dalam kaidah ilmu nahwu, bukan nanti dalam syarah matan Alfiyah Imam Ibnu Aqil, summa ada fa, ada summa. Summa itu adalah huruf atop yang tujuannya bukan untuk menyelam, tapi memisah. Kalau fa huruf atop yang tujuannya untuk menyambung. Jadi summa, lafaz summa ini membuktikan bahwa puasa 6 Syawal itu tidak mesti berturut. Tapi kata Imam Nawawi yang bagusnya berturut. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertanyaannya, bapak sakit, ibu haid, mengkodo Ramadan dulu atau puasa 6 Syawal dulu? Ini panjang menceritakan lagi. Ada yang bilang mengkodo dulu, karena mengkodo itu kan utang, utang itu kan wajib, 6 Syawal itu kan sunnah, sunnah itu kan sedekah. Layakkah bersedekah masih banyak utang?
Yang layak itu bayarlah hutangmu dulu baru kau bersedekah. Pendapat yang kedua bilang sunnah dulu lah. Kenapa? Adam sawal itu cuma ada sebulan, mengkodok itu ada waktunya setahun. Iya, kalau hidupnya itu. Kalau mati, nah, ada pula jalan ketiga gini aja, digabung aja kodok dengan sunnah, kan gitu. Di dalam fikih ada namanya tasrikun niyah, menggabungkan beberapa niat dalam satu pekerjaan. Niatnya banyak, amal pekerjaannya satu. Ulama sepakat wajib dengan wajib tak boleh digabung. Kalau boleh digabung boleh, apa lagi kita Pak? Sengaja aku sholat subuh sekalian Jumat, sekalian asar, sekalian maghrib, sekalian isya. 5 niat satu sholat. Orang iso. Tidak boleh. Ulama sepakat sunat dengan sunat boleh digabung. 6 Syawal berketepatan jatuhnya di hari Senin atau Kamis. 2 niat, 1 puasa dapat 2 pahala. Ulama berbeda pendapat wajib dengan sunat. Sengaja aku mengkodok Ramadan sekalian puasa sunat. Sunat itu banyaklah, jangan hafalah gandengnya ya. Bisa 6 Syawal, bisa Senin, bisa Kamis dan sebagainya. Bolehkah menggabung niat wajib dengan niat sunat? Menurut Imam Romli boleh. Menurut Imam Nawawi tak boleh. Nah, disinilah fungsi Imam Nawawi itu. Ketika sesama ulama Syafi'i bertengkar pendapat, pendapat siapakah yang didahulukan? Di dalam kitab I'anatul Talibin Syarah min Kitab Fathul Mu'in Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dan Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri jilid 1 halaman 19. Innal mu'tamada bil mazhab lil hukmi wal fatwa mattafaqo alaihi syaikhan. Sesungguhnya yang mu'tamad yang bisa dipegang ucapannya dalam mazhab, cerita hukum dan fatwa dalam koridor Syafi'i, apa yang telah sepakat 2 mujtahid fatwa. Siapa itu? Nawawi dan Rafi'i. Nawawi siapa imamnya? Romli. Maka pendapat siapa yang dikuatkan? Nawawi. Berarti kesimpulannya, bolehkah menggabung wajib dengan sunat? Tak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh. Ikutlah. Aku tak ikut. Aku tak suka nyala-nyalakan orang. Ya, tapi jangan jual namaku. Sekali lagi ulang. Bolehkah menggabung niat wajib dengan sunat? Tak boleh. Titik sebesar gunung. Sampai dunia kiamat tak boleh gitu. Kalau ada mengatakan boleh, silakan. Dan ternyata 2 mujtahid fatwa ini pun berbeda pendapat gara-gara akikah. Akikah itu orang tua kepada anak. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang tergadai, setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Ini masuk buku di mana ini? Tunggu dulu biar lebih mantap apa beda Nawawi dengan Syekh Nawawi. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang bisa dipegang untuk memilih 2, Rafi'i dan Nawawi. Siapapun imbang orang nih, bibir orang ini didahulukan. Tapi ternyata orang di 2 pun bertengkar juga. Kullu ghulamin murta'anun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Apa itu akikah? Sekedar definisi dulu, pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lebih spesifikkan pembahasannya. Taqiyuddin bin Samsuddin Al-Husaini As-Safi dalam Kifayatul Akhyarnya, akikah asy'arul ladzi ala ra'sul walidi hina waladathu ummu. Akikah adalah rambut yang ada di kepala bayi yang dibawanya saat lahir dari perut ibunya.
punya banyak nama di dunia ini. Di antaranya Ummu Sibyan. Apa Ummu Sibyan itu punya tugas? Menakut-nakuti anak-anak supaya menjerit-jerit. Saya dari tadi pagi udah keliling ini Pak, karena aku bawa baju ganti di mobil. Tadi khutbah Jumat di sini, dari khutbah ke Jalan Selamat, dari Jalan Selamat ke Al-Jihad Abdullah Lubis, dari Masjid Al-Jihad ke Bank Sumut Pentura, dari Sumut Pentura ke Bank BRI Syariah S. Parman, baru kemari. Kalau pulang aku lagi ke rumah, terlambat aku kemari, tapi dapat hikmah. Lapar perutku, ku tengok kiri kanan di mana lah cocoknya makan. Jadi ada nasi goreng yang di situ, sebelah swalayan. Itu aku masuk, ada pula jemaah yang kenal sama aku. Udah aku buka peciku, masih kenal juga. Nah, gitu aku terburu-buru mau mengejar kemari. Sudah ada yang bayar Ustaz, kata. Siapa yang bayar? Dirahasiakan. Yang bukan jemaahku situ ada 3 orang, antara orang boleh itu. Penting lambaikan adalah tangan kasih. Ya, sama dengan begini. Memang kadang nikmat tuh nggak diduga-duga itu Pak. Saya ceramah, dalam ceramah itu saya membahas hadis Nabi ada dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi. Urkubulil mayit inda mautihi salasa. Bila engkau hadir melihat orang mati, coba tengok 3 hal darinya. Inrosiha jabinuhu, kalau ada orang meninggal berkeringat keningnya. Wazarofat ainahu, menangis. Wantan soro min khoruhu, keluar aroma yang sedap dari jasadnya. Sesungguhnya jasad ini sedang diturunkan rahmat. Tengok 3 lagi. Ketika keluar ruh itu dari jasadnya mendengkur seperti dengkurannya anak onta yang tercekik. Ada mak-mak, Ustaz, apa buku bilang? Kayak mana suara onta yang tercekik? Kulo toti betul. Sinilah ibu biar ku copik kan bilang. Nah, pulang aku ke rumah kira-kira 2 hari kemudian, waktu mau azan maghrib leh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Hasbi. Iya Bu. Boleh bertanya? Bolehlah. Dari mana Ibu? Tak perlu tahu. Ada pula bertanya tak perlu tahu pula. Yang lain apa tadi? Di mana Ibu tinggal? Enggak perlu tahu. Apa yang Ibu tanya? Ustaz sudah pernah mendengar suara onta yang tercekik? Iya. Kok itu pertanyaan atau Ibu yang mau kucokikkan itu? Aku bilang. Enggak tahu aku itu siapa itu katanya. Belum lah. Ada memang di antara kebun binatang Rahmat Shah, tapi tak pernah aku dengar dia tercopik. Kami sepakat supaya Ustaz bisa mendengar suara onta yang tercekik, kami berangkatkan Ustaz umroh. Iya. Cius ini Bu, aku bilang, cius lah katanya. Dapat nikmat kata, tadi dibayarin nasi goreng, yang satu dapat umroh. Yang akan datang akan jelas satu lagi. Balik ke Pangkal, balik ke Pangkal. Dari jangan stres sekali. Dari mana kaji kita tadi? Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikatnya. Kenapa dia tergadai? Pertama dia diawasi oleh Ummu Sibyan, setan yang khusus menakut-nakuti anak-anak. Supaya hilang setan itu, maka azan dan komatkan. Jangan salah. Laki-laki azan, perempuan komat, ya kan? Itulah yang salah tuh. Mau laki-laki mau perempuan yang lahir dua-duanya dibuat. Azan di kanan, komat di kirinya. Kenapa diazankan? Allah mengeluarkan wallahu akhraja min butuni ummahatikum. Ku keluarkan kau dari perut kau tak tahu apa-apa kau kata Allah. Adanya matamu tak bisa mengenali, bibir ada tak bisa bercakap. Maka organ zahiriyah yang pertama diaktifkan Tuhan dari jasad kita, telinga. Maka apa gunanya dia diajarkan? Supaya nama dan rekaman pertama yang diberikan kepadanya adalah nama Tuhannya. Kiri dikomatkan. Inilah interpretasi
hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari, bimbinglah saudaramu, ayah emakmu yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Imam Ghazali, manusia lahir azan, mati dikomatkan. Maka sesungguhnya lama kehidupan di dunia ini adalah selama azan menuju komat. Azan ke azan lama itu, tapi kalau azan ke komat singkat. Apalagi yang azan dekat rumahku sana, tak ada gelar. Lakbar, 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 lakbar. Surah la ilaha illallah. 2 menit selesai. Komat nggak hitungan menit, hitungan detik. Kalau aku boleh ngajak bisa 8 menit. Tahan lah sih. Boleh. Yang kedua, diakikahkan. Ada riwayat, idza lam yu'akku anhu lam yasfa walidayhi fi yaumil qiyamah. Apabila anak tidak diakikahkan saat dia lahir di dunia ini, maka anak tak bisa kasih syafaat kepada ayah emaknya ketika berada di hari kiamat nanti. Di mana letak perbedaannya? Menurut hadis itu akikah dilakukan di hari ke-7. Pertanyaan, bolehkah akikah sebelum hari ke-7 atau setelah hari ke-7? Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya makna hari ke-7 pada hadis itu bukan lil ta'yin tapi lil ikhtiyar. Kalau pengertiannya lil ta'yin berarti meniadakan sebelum 7, meniadakan setelah 7. Artinya tidak boleh berakikah sebelum dan setelah hari ke-7. Tapi definisi itu tidak begitu. Hari ke-7 pada hadis Nabi itu adalah lil ikhtiyar. Apa artinya itu? Memilih waktu yang paling afdal untuk berakikah adalah hari ke-7 dari kelahiran bayi itu. Gak ada duit. Riwayat yang lain 11, 21, 40 hari. Itulah riwayat yang datang dari Nabi. Sahih tidaknya urusan belakangan. Baru kita pakai jalur ulama. Gak ada duit. Lakukan sebelum masa nifas emaknya berakhir. Berapa, Bu? Haid paling cepat sehari semalam. Paling lambat 15 hari. Biasanya seminggu. Jadi kalau ibu haid, merah-merah, putih-putih, putih merah, merah putih lagi merah lagi. Kayak mana sholatnya? Kayak mana puasanya? Dua pendapat. Kata Maliki, merah stop, putih mandi, putih-putih mandi-mandi, merah-merah stop. Aku gugur rambut ibu keramas setiap hari begitu. Pakailah pendapat Syafi'i. Merah-merah, putih-putih, putih-putih, merah-merah, tak usah sholat, tak usah puasa. Ambillah dia ke masa maksimalnya 15 hari. Jadi lewat 15 hari merah terus, sholatlah walaupun merah-merah. Bawa ke Malahayati biar diperiksa. Namanya istihadah. Udah, Bu? 60 hari gak ada duit. Oh, tunggu dulu. Jangan cepat kali bilang gak ada duit. Nggak ada duit atau nggak ada kemauan. Miskin kami, Ustaz. Miskin sepeda motornya 4. Nggak sanggup kami, Ustaz. Tapi TV layar datarnya yang selimbing 67 inci. Kurang mampu kami, Ustaz. Tapi kredit Tupperware-nya 2 lemari seperempat. Berarti bukan duit yang nggak ada. Kemauan belum terbuka, belum koyak kemauannya. Bersyukurlah orang yang menahan kelebihan lisannya, dan menderma kelebihan hartanya. Tahan kelebihan lisan, jangan menggosip. Dermakan kelebihan harta, perbanyak sedekah. Masa untuk anak pikir-pikir, 1 ekor 1.200.000 sekali kasih oke berat. Ayo kita kredit per bulan 100.000. Nggak sanggup per minggu 25.000. Nggak sanggup per hari 3 ribuan. 3 ribuan 1 hari untuk kredit kita nggak sanggup. Bapak
Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Ada malas 2014 alasan. Ada ke pangkal. Kalau 60 hari nggak ada duit, lakukan sebelum masa menyusui anak berakhir. Berapa itu? 2 tahun. Makanya kalau lagi bayang pertama dikasih susu amak, jangan susu sapi, Bu. Ini baru lahir ada susu dan kok dikasihnya. Maka tidak kusalahkan kalau anak lebih suka sama sapi ketimbang sama mak. Nggak ada duit, lakukan di umur 7 tahun. 7 tahun. Ini kan 7 tahun udah anak sholat ini. Tadi khutbah Jumat udah diceritakan. Mudah-mudahan pelajaran itu bisa dikutip. Malas aku ngulangnya lagi. 7 tahun nggak ada duit sebelum dia dewasa. Sampai sini belum berbeda-beda ulama itu. Pertanyaan, bolehkah berakikah untuk diri sendiri? Sinilah letak pembahasan kita tadi. Ini aku singkat nih, jelas panjang, lain waktu lah. Bolehkah berakikah untuk diri sendiri? Kita baca dulu matanya. Nabi melakukan itu setelah dia diangkat menjadi rasul. Berarti umur 40 tahun. Inilah dasarnya bahwa boleh berakikah untuk diri sendiri karena Nabi melakukannya pada umur 40 tahun. Karena waktu lahir Nabi belum ada hukum kekah. Cuma baru kita intip bagaimana penjelasan ulama tentang hadis itu. Kita harus akui dan kita harus profesional, tidak menafikan pendapat yang menolak agar kita paham, tidak menyalahkan pendapat orang. Hadis itu kata Imam Ar-Rafi'i. Siapa lagi yang seru sepadan dengan dia? Yang mau ikut dengan dia? Imam Ibnu Sirin, Imam Hasan Basri, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merujuk pendapat Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal, termasuk Nasiruddin Albani dalam silsilah hadis sahihnya. Mereka berkata hadis itu hasan. Kalau hasan, boleh pakai. Inilah dalilnya boleh berakikah untuk diri sendiri. Menurut Imam Nawawi, menurut Imam Al-Baihaqi, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, hadis itu dhaif. Berarti ada pendapat. Bolehkah berakikah untuk diri sendiri? Rafi'i bilang boleh, Nawawi bilang tak boleh. Tadi apabila sesama ulama sapi bertengkar pendapat orang di dua yang pertama dirujuk. Ternyata orang di dua juga berbeda pendapat tentang hadis boleh tidaknya berakikah untuk diri sendiri. Rafi'i boleh, Nawawi tak boleh. Setelah dirujuk mayoritas pendapat ulama lebih mengarah kepada pendapat Rafi'i. Maka jawaban kita, bolehkah berakikah untuk diri sendiri? Boleh, dengan tidak menafikan pendapat yang menolak. Pentinglah itu sudah. Mau bikin, nggak mau bikin usah. Samanya itu dengan gini Pak. Dr. Abu Bakar Jabil Al-Jaziri, pengarang kitab Minhajul Muslim, menulis di beberapa kitabnya bahwa menggunakan lafaz Sayyidina itu bid'ah. Tapi ketika dia khutbah Jumat di Masjid Haram, ketika dia habis mengisi pengajian di Masjid Haram, terkejut murid-muridnya saat dia berdoa menggunakan lafaz Sayyidina. Maka murid-muridnya bilang, "Apa udah pikun saya? Di sini kau bid'ahkan, di sini kau pakai, berarti kan gak istiqomah." Apa kata dia? Maksud menambahi Sayyidina tidak dipakai adalah di dalam sholat, tapi di luar sholat aku gunakan lafaz Sayyidina sebagai takzim, adab kepada Rasulullah. Inilah yang dikatakan Imam Al-Bajuri pernah berfatwa di dalam khasiahnya. Allahumma sholli ala Muhammad, sunnah Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, melakukan adab. Jadi dengan menambahi Sayyidina berarti melakukan sunnah sekalian melakukan adab. Bagaimana penjelasannya? Ondak bersayyidina buat. Tidak mau pakai Sayyidina, usah, titik. Dan bertengkar-tengkar. Nanti gara-gara Sayyidina 20 jam membahasnya, ujungnya itu juga. Benar itu. Ondak bikin tondak, usah bikin. Jaga bibir, jangan cepat menyalahkan orang.
Kita ini ilmu kita makin tinggi, banyak membaca, sekolah sampai keluar Indonesia, pulang bayar menyalahkan orang kerjanya. Itulah satu di antara 5 tanda orang mendapat nikmat tapi sesungguhnya mendapat laknat. Ilmunya tinggi kan nikmat itu, tapi karena gemar menyalahkan orang lain, sombong dengan kualitas ilmunya, akhirnya ada laknat. Ada orang berilmu tidak punya adab, itu tak ada apa-apanya dibandingkan orang tak berilmu tapi memiliki adab. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Gelar panjang, dipandang silap melihat ucapan orang lain. Terakhir judul ceramahnya bukan hadis Nabi, bukan lagi ayat Quran, tapi ceramah orang. Judul ceramahnya hanya mencari kesalahan orang. Ada wak butet bayar asal datang wirid, nanya pernah dengar ceramah modal saja kualitasnya. Tapi bayar bibirnya enggak lancip, tidak suka menyalahkan orang lain. Kurasa ini lebih senangi orang daripada. Kira contohnya tadi. Nah, udah jelas kan beda Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi? Sementara itu dulu. Pertanyaannya kan tadi gini, habis sholat imam tuh menghadap kemana? Kata Imam Nawawi, itu pangkalnya tadi. Apa kata Imam Nawawi? Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab jilid 3 halaman 488. Wa yustahabbu ayyaqbila 'alan nasi fayad'u, dan disunnahkan bagi imam agar menghadap ke arah makmum lalu dia berdoa. Berarti menurut pendapat yang pertama ini, sunnah hukumnya bagi imam setelah dia mengakhiri salam sunnah yang kedua, dia langsung berbalik menghadap ke makmumnya. Fayad'u sampai berakhirnya doa. Pernah tengok orang kayak gitu? Ada. Tahu siapa janggal? Tahu siapa risih menengok orang kayak gitu. Nah, kita cari pendapat yang lain. Kata Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya Irsadul Ibad, wastiqbalul qiblati in kana munfaridan. Yang paling bagus untuk makmum tetap menghadapkan wajahnya ke kiblat. Aku imam, bapak makmum, bapaknya berbalik kemana? Tetap menghadap ke kiblat. Amal imamu, adapun yang paling afdal untuk imam, fayastaqbilul ma'mumina biwajhihi fid du'a. Dia menghadapkan wajahnya ke arah makmum sampai berdoa. Cuma di kitab yang lain agak beda sedikit. Dalam kitabnya yang lain namanya Fathul Mu'in halaman 24. Fal afdalu, adapun yang lebih afdal untuk imam ya, ja'lu yaminihi ilal ma'mumin wa yusarihi ilal kiblat, menjadikan sebelah kanannya ke arah makmum dan sebelah kirinya ke arah kiblat. Kalau tadi kan gini, tetap-tetapan. Kalau ini serong, menjadikan arah kanannya ke makmum, kirinya ke kiblat. Kalau berdoa sampai berakhirnya doa. Berarti ada 2 pendapat kita cari. Satu begini, satu minimal serong. Jadi kalau kira-kira berhadap-hadapan jarang dilakukan, agak kelihatan janggal karena jarang itu, minimal imamnya serong. Hadisnya nanti kita baca. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, baru pendapat yang ketiga. Ketika memandu zikir, ngadapnya ke makmum. Ketika berdoa, balik dia ke imam. Bagaimana hukumnya itu? Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 1 halaman 805. Wa yastaqbilud da'i ghairal imami al
juga susah itu. Menurut Nawawi, imamnya berbalik ke jamaah dari zikir sampai doa. Menurut Abdul Aziz Al-Malibari, minimal serong. Sekarang yang ketiga, bagaimana waktu berzikir ngadapnya ke makmum, waktu berdoa berbalik ke kiblat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, makruh hukumnya buat imam menghadapkan kembali wajahnya ke kiblat. Untuk makmum yang terbalik memang berdoa itu menghadap ke kiblat. Tidak semua tempat. Waktu khutbah Jumat, rukun Jumat kan cuma 5. 1, pujian sekurang-kurangnya alhamdulillahirabbil alamin. 2, salawat Nabi sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. 3, wasiat takwa, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang keempat, baca ayat, boleh rukun khutbah pertama atau khutbah kedua, penting dibaca di antara itu. Yang kelima, doa. Pernahkah imam berdoa menghadap kiblat? Jadi nanti gara-gara kaji ini jangan ditegur imam mana tersilap. Berdoa berzikir ke makmum dia gitu, udah balik, makruh kau itu katanya. Nah, inilah pendapat digali, dipelajari, bukan untuk menyalahkan orang. Kata Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ketika kau lihat diri orang menyibukkan dirinya pada 6 keadaan, maka sibukkan jugalah dirimu pada 6 keadaan. Di antaranya, ketika kau lihat orang lain menyibukkan dirinya memperbanyak amal sunnahnya, maka sibukkanlah dirimu untuk memperbaiki amal wajibmu. Jadi ilmu yang dipelajari bukan untuk berdebat, bukan untuk menyalahkan orang, tapi untuk memperbaiki kualitas ibadah. Adapun dasarnya, yang Imam Nawawi dulu ya, yang ada ke belakang itu ditemukan dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 halaman 152, riwayat Bukhari, an Samrata nu Jundabin qala qala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Dari Samurah bin Jundah ia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari salatnya, beliau menghadap kepada kami atau makmum dengan wajahnya. Nah, yang serong itu anil bar'i ini azibin qala kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami kalau sholat di belakang Nabi, ahbabna, menyukai, dan target stadium berlomba-lomba. An-nakuna an yaminihi, berada di sebelah kanan Nabi. Kenapa? Yuqbalu alaina biwajhihi, karena dia akan menghadapkannya ke arah kami. Jadi apabila imam telah selesai melaksanakan salam yang kedua, dia berbalik ke makmum sampai berdoa. Inilah pendapat Nawawi merujuk hadis yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, Imam Abdul Aziz Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya, minimal imam itu serong, menjadikan tangan kanannya ke arah makmum, tangan kirinya ke arah imam. Ini merujuk hadis yang kedua yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau imam ketika berzikir menghadap ke makmum, saat dia berdoa menghadap ke kiblat, kenapa dilabelkan oleh Dr. Wahbah dengan label makruh? Karena menyalahi sunnah Nabi. Selesai satu. Ada yang mau kita bahas sebelum lanjut? Kira-kira pertanyaannya susah-susah nggak usah dijawab, nggak usah ditanya. Malu menjawabnya lagi shooting pula tidak dijawab, ya kan? Oke.
sana sholat. Nah, itu umumnya kan berjamaah. Kalau tak berjamaah pula kan kita jelaskan tadi, yang paling afdal untuk munfarid tetap menghadapkan wajahnya ke kiblat. Tapi kalau berjamaah berarti ada imam. Dua pendapat itulah. Lurus minimal serong. Apakah begitu saat berakhirnya sholat tarawih atau witir? Iya. Kenapa imam-imamnya tidak seperti itu? Mohon maaf. Bisa lupa, bisa belum dibacanya. Anggap saja lupa. Nanti dibilang belum dibaca, kepintaran pulau bilang. Lupa dia itu ya. Mana tahu ada hadis kekhususan? Enggak ada. Ya. Khusus sholat tarawih tetap ke kiblat enggak ada. Ya. Sama aja. Minum dulu. Udah ada tempe. Aku sebungkus aja lagi bawa sarapan pagi besok di rumah. Sekarang yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ini gara-gara ada jemaah saya sholat di Sentral Olimpia, Pak. Kan ada masjid di lantai terakhir itu kan. Dia lihat ada emak-emak sholat pakai jilbab, ya kan? Pakai baju terusan gamis. Jadi waktu dia sholat dia lihat nampak tangannya gini, berarti nampak ini. Bagaimana hukum sholat itu? Sah atau tidak? Kita cari jawabannya. Dapat. Untuk menjawab itu kita lihat dulu dalam surah An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Wala yubdina, janganlah perempuan-perempuan yang merdeka itu, Qurratun bukan abdul ya, zina, menunjukkan perhiasannya. Zina dengan zina beda itu. Ya, pula salah baca nanti, janganlah perempuan-perempuan mereka itu menunjukkan zinanya. Zina perhiasan. Ini pengawal ini. Ntar lagi kena tinding di tengah. Janganlah perempuan-perempuan yang merdeka itu menunjukkan perhiasannya illa kecuali ma zoharo minha, kecuali yang biasa tampak dari perempuan itu. Apa rupanya yang biasa tampak dari perempuan? Ayat ini ditafsir oleh Imam Ibnu Abbas. Siapa Imam Ibnu Abbas? Imam Ibnu Abbas adalah lelaki pentafsir Al-Quran pertama di dunia ini yang langsung dapat doa dari Nabi supaya tak silap. Meninggal pada tahun 68 Hijriah. Berarti lebihlah sekitar 1300 tahun yang lalu, Pak. Ketika menafsir zina, ma zuhara minha, perhiasan yang biasa tampak bagi wanita itu, dia katakan wala yazharna mawadi az-zinata illa al-wajhi wal kaffaini. Janganlah perempuan yang merdeka itu menunjukkan perhiasan yang biasa tampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Berarti belum jelas. Karena nggak ada nyinggung-nyinggung ini, yang ada cuma ini. Ini gimana? Kalau ini nggak mungkin orang sholat begini tangannya. Begini. Kata Imam Nawawi ketika berdasarkan al-ayat tadi, Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, berarti sekitar 700 tahun yang lalu. Wa amma auratul hurrati fajami abadaniha. Adapun aurat perempuan yang merdeka fajami abadaniha, seluruh tubuhnya. Illal wajha wal kaffaini ilal qu'aini, kecuali wajahnya, kedua telapak tangannya, ilal qu'ain, sampai kedua pergelangan
cari yang lain. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib halaman 13, wa auratul ghurrati fis shalah. Adapun aurat perempuan yang merdeka di dalam salat masiwa seluruh tubuhnya kecuali wajhiha, wajahnya, wa kaffaiha, dua telapak tangannya, yang zahiran wa batinan, yang bagian dalam dan bagian luar, ilal kuaini, sampai kedua pergelangan tangannya. Begitu juga kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain halaman 46, wa hurratun ghairu wajhin wa kaffaini zahran wa batinan ilal kuaini. Adapun aurat perempuan yang merdeka itu adalah wajahnya, seluruh tubuh kecuali wajahnya, kedua telapak tangannya, yang zahiran wa batinan ilal kuain, sampai kedua pergelangan tangannya. Terjawablah saudara. Jadi bolehkah ini tampak di luar? Boleh. Ini kan cerita fikih. Sahkah sholat perempuan yang nampak pundak, punggung? Kalau dalam bahasa Arab namanya ini zobrul kafi, perut telapak tangan. Ini batnul kafi, ini zobrul kafi, punggung telapak tangan. Sahkah perempuan yang sholat kelihatan punggung telapak tangannya? Sah. Cuma laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Lutut ke bawah tidak bercelana. Pusat ke atas tidak berbaju. Habis makan bakso di depan itu 1:30 siang langsung sholat. Sahkah sholatnya? Sah. Cuma kurang beradab. Ini kan kajiannya kajian adab. Walaupun perempuan itu sah menunjukkan sobrulnya, alangkah baiknya dengan jalur adab seyogianya, tetaplah dia bergelengong. Tapi jangan salahkan kalau jumpa perempuan kayak gitu. Selama ini kita belum paham, cukuplah membuat tanda tanya untuk bertanya. Kalau sudah paham, tak pala lagi disalahkan orang lain. Sama itu Pak. Dulu awak sholat mengangkat telunjuk cuma begini ya tangan. Sekarang sudah banyak model. Ada 2 kali, ada bergoyang, ada berputar-putar. Tak perlu itu bikin pening awak. Hadis tahrik di dalam sholat ulama berbeda pendapat. Titik. Kalau merujuk buku sholat Nasiruddin Albani, maka dia menyunahkan dengan tahrikul kasir, pergerakan yang banyak. Tapi kalau melihat buku sholat bantahan kitab sifat sholat Nasiruddin yang ditulis oleh ulama Yaman, maka kita tidak akan menggoyangkannya. Karena kata dia hadis tahrik pada hadis itu bukan tahrikul kasir, tapi bil isaro, sekedar isyarat. Alah pening-pening mak bikin itu. Toeng Syafi'i, toeng Hanafi, banyak bergerak Maliki, berputar-putar tak tahu aku. Perlu kita bertengkar. Gini-gini sebelah abu, saya pukul tangannya, biarkan saja. Jangan pula bapak cokar itulah pentingnya mengaji itu. Perbedaan bukan membuat kita menjadi hebat. Oh, aku yang paling tahu, aku paling enggak. Sesungguhnya perbedaan itu harus membuat kita semakin dewasa. Jangan lagi suka nyala-nyalakan orang. Oh, udah masak. Allah bayar. Jelek kali lagi di syuting bulan itu. Sekarang soal yang ketiga. Bagaimanakah
sebenarnya cara mengusung jenazah yang benar? Mengusung jenazah kan cuma dua itu Pak, rumah ke masjid, masjid ke ada orang kepalanya dulu, ada kakinya dulu, bertengkar pula itu. Kepala lah duluan, kaki lah. Kenapa kepala? Orang manusia lahir kan kepalanya duluan. Ya kok normal itu kok sungsang? Datang pendapat kedua, kaki dulu lah, karena orang alat berjalan itu kan kaki, bukan kepala. Datang yang ketiga, udahlah serong aja biar adil. Nggak perlu. Kalau sudah mendahulukan kepala, kepala lah. Kalau kebetulan kaki dulu, kaki lah. Mari kita lihat pendapat ulama. Dalam kitab Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah juz 1 halaman 531. Hamlul mayyiti laisa lahu kaifiyatun muayyanatun. Mengusung jenazah tidak diatur. Ya, tidak ada tata cara tertentu yang diajarkan Nabi. Fayajuzu ayyahmilahu, boleh-boleh aja menggendongnya, mengusungnya itu. Arba'atun 4 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang pun kalau satu diangkatnya jenazah itu. Bila karohatin, tidaklah dihukumkan dengan label makruh. Cuman dibantu Nabi, ada riwayat tidak baik kita keluar dari kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kalau sudah kebiasaannya kepala. Tapi kalau salah kebetulan kaki duluan, apa harus diputar-putar ke kepala? Enggak perlu. Kan mana itu terjadi? Wah, putar-putar sama itu Pak. Dibawalah pula jenazah itu ke masjid, ya kan? Sampai di masjid Bukhari. Dalam kitab Taqriratus Sadidah, ya, sunnah hukumnya meletakkan kepala jenazah itu kalau laki-laki ke selatan, perempuan ke utara. Kalau kiblat kita di sana, berarti di sana timur, berarti di sini adalah selatan. Ini dimasukkan orang itu ke masjid, dan betul ini kepalanya di sini nih. Kata imam, mana kepala? Ini Wak, kata anak muda itu. Ah, salah lah kata. Jadi kayak mana Wak? Putar, diangkatlah kerenda jenazah. Wah, rupanya di sini ada bunga dengan pentol, biasanya tanda kepala. Ini kurasa kepala ini Ustaz. Ah, coba kau tengok dulu. Iya kepala, putar sekali lagi. Ya Allah ya Karim. Sekiranya 1 detik saja main itu bisa dihidupkan Tuhan, dia akan ngomong pedingau. Ya kan? Bila terjadi kesalahan meletakkan kepala jenazah, tidak perlu diputar-putar kerendanya. Cukuplah imamnya yang menyesuaikan di mana posisi. Kebetulan kepalanya di sini, disinilah imamnya berdiri setentang dengan kepalanya, matanya, lehernya. Kebetulan kepalanya ditaruh di sini, disinilah imamnya. Kalau perempuan kiri kanan kepalanya tetap di tengah. Pertanyaan, kenapa laki-laki di mata perempuan di tengah? Ada riwayat di dalam Hasyiah Al-Bajuri, puncak dosa laki-laki terbesar itu di kepalanya, mata. Puncak dosa perempuan terbesar itu di pinggulnya, kemaluan. Dan tanya lagi kenapa? Itulah jawaban sementara. Panjang menjelaskannya. Menurut pendapat yang masyhur mengenai mengusung jenazah, tidak ada aturan yang pasti. Karena itu boleh memulai mengusung kerenda dari arah mana saja. Boleh kepala, boleh kaki, tanpa ada ketentuan yang khusus. Imam Al-Khalil berkata, orang yang menentukan mesti kepala atau mesti kaki adalah pelaku bid'ah. Karena itu telah menentukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama.
Sampai kayak gitu pendapat itu. Jadi boleh kepala, boleh kaki. Beberapa pertanyaan. Yang terakhir, waktu bangkitnya masbuk. Ini di masjid-masjid pun banyak silap ini. Ini bukan cerita batal ya Pak, cerita menyempurnakan amal. Kapankah masbuk berdiri menyempurnakan kekurangan sholat dalam berjamaah? Para ulama secara tegas memfatwakan, diantaranya Imam Syafi'i yang wafat 204 Hijriah, Imam Al-Mutawalli yang wafat 478 Hijriah, Imam Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, dan Imam Nawawi 676 Hijriah. Apa kata mereka? Fardun ittifaqu ashabuna ala annahu yustahabbu lil masbuki alla yakuma la ya'tiya bima baqiya alaihi illa ba'dal faragil imami minat taslimatain. Sahabat-sahabat kami telah sepakat bahwa makmum yang masbuk disunatkan tidak berdiri dahulu untuk melengkapi rokaan yang kurang kecuali imam telah menyelesaikan 2 salamnya. Kita ini kan nggak kayak gitu. Assalamualaikum, udah aja ke atas. Sabarlah, biarkan imam menyelesaikan salam sunnahnya yang kedua, baru kita naik untuk menambah kekurangan. Sesungguhnya begitu juga lah hukumnya bagi orang yang sholat berjamaah. Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka pertanyaan, imam dijadikan di depan untuk diikut. Kapankah makmum mengucap salam? Bila imam telah menyelesaikan salam keduanya. Caranya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan sampai. Allahumma antas salam, dia lantas pulang. Di masjid subhanakil ma'bud, aku tak ikut. Kau sholat apa tadi? Ini enaknya kok ngaji di masjid Bukhari itu. Ada tempenya. Ya, yang enak ibu aku menatapinya sebenarnya. Oke, malam ini lagi dulu. Gak usah panjang-panjang kali. Ini kan sesudah sholat ini kan gerak, tapi ada yang assalamualaikum balik tangan. Apa dasarnya itu? Enggak ada. Nggak ada. Ya. Bagaimana Tetap hukumnya? enggak sampai batal. Enggak sampai batal. Cuma di kitab-kitab Syafi'i diajarkan doanya. Nah, kalau mau buka salam ke kita, tapi enggak pada diginikan salam ke kanan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Tak pala mengapa dalam mazhab Syafi'i. Cuman tak pala buka tutup. Ada pula kanan buka, kiri tutup. Kenapa dibuka? Biar terbuka pintu surga. Kenapa ditutup? Biar tertutup pintu neraka. Gak usah buka, biar saja. Tak masalah. Ada lagi? Mau dijelaskan hukumnya laki-laki berjamaah di masjid, pendapat para imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, perempuan kalau sebelum rumah tangga kan kalau dia buka aurat tanggung dosa sendiri. Apakah setelah rumah tangga ada dosa suami yang membiarkan istrinya tetap buka aurat? Fadilah berjamaah ke masjid untuk laki-laki 27 derajat, 1 hadis 25. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad, sempat datang, tak sempat tak datang. Itulah penyebab diantaranya kenapa masjid tidak. Ada hadis riwayat, tidak ada sholat yang bertetangga dengan sholat kalau sholatnya tidak ke masjid. Laki-laki itu ya. Karena perempuan lebih baik dia di rumahnya walaupun boleh dia ke masjid dengan tidak ada unsur
fitnah dan sebagainya. Habis itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, tetangga itu ada dua. Ada tetangga dekat 40 ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kalau tetangga jauh di atas itulah. Jadi 40 ke depan masjid, 40 ke belakang masjid, 40 kiri kanan masjid. Kalau sholatnya tidak ke masjid, dua pendapat. Pendapat yang tegas mengatakan tidak sah sampai dia sholat ke masjid karena dia mengoleksi pendapat yang wajib. Kalau mengoleksi pendapat sunnah, minimal tidak sempurna sholatnya yang laki-laki itu apabila masuk skup yang 40 ini kalau dia sholatnya tidak ke masjid. Ada pula bapak-bapak bangga, alhamdulillah Ustaz, kenapa rumahnya? Rumahku ke 41. Di dalam tafsir surah Yasin karangan Syekh Hamamizada, saat menjelaskan maksud ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarhum, sebab turunnya ayat itu annal qabilata minal ansor, sahabat-sahabat dari Ansor mendatangi Nabi, sakau ila Nabi, mengadu kepada Nabi, bu'da manazilahum minal masjid, karena jauhnya langkah kaki mereka menuju masjid. Kira-kira bahasa Medannya gini, ya Rasul, rumah kami jauh kali dari Nabawi ini. Kayak mana menurut kau kalau kami bangun aja rumah di sebelah Nabawi, biar coba ke masjid. Sudah lau kali rumah kami, jarang kami dapat fadilah takbir imam pertama. Maka turun ayat itu. Nggak perlu. Orang yang paling besar pahalanya dalam berjamaah di masjid adalah orang yang paling jauh langkah kakinya menuju masjid. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi, ana ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihid darajat. Mau kalian ku kasih tahu, kata Nabi, satu ibadah menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Mau? Pertama, isbahul wudu'i alal maqari, sempurnakan air wudhu dalam kondisi yang tidak kau senangi, dingin. Kemudian perbanyaklah langkah kakimu menuju masjid. Berarti kalau mau banyak langkah, ya datanglah ke masjid berjamaah. Maka tidak memadai berniat sholat maghrib dari masjid, dari rumah. Dari rumah udah niat dia keluar untuk sholat, enggak memadai itu. Kenapa enggak memadai? Karena sholat itu, niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu serentak dengan perbuatan. Sholat dimulai dengan takbir serentak. Jangan lagi ditanya bagaimana niat. Ada yang tak berlapas, ada yang berlapas. Maka Imam Nawawi, Syekh Nawawi, ondak berlapas, ondak tak berlapas boleh. Melapaskan niat sunnah. Mau pakai usolli buat, tak mau pakai usolli usah. Nanti kalau bapak tanya itu lagi panjang cerita, itu juga balik itu walaupun kemana-mana perginya. Kemudian yang kedua apa tadi? Perempuan. Sebelum dia sholat bukan tanggung jawab. Apabila dia sudah dewasa, 7 tahun suruh sholat main-main, 10 tahun nggak mau sholat, pengang, bal-bal. Kapan dia dikatakan dewasa? Mimpi atau haid? Kan gitu. Apabila setelah dia bersuami tidak sholat, adakah dosa laki? Adalah. Karena kewajiban dia menyuruh istri anaknya itu sholat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka saya katakan tadi, siapkah kita mati hari ini meninggalkan anak yang belum mau sholat? Siapkah kita mati hari ini meninggalkan istri yang masih tidak mau sholat? Kalau siap, berarti kita siap menjadi bahan bakar api neraka. Tapi Tuhan yang bilang, jaga diri anak keluargamu dari api neraka. Kalau nggak bisa mau jaga, waquduhan nasu wal hijarah. At-Tahrib ayat 6. Kau dan keluargamu yang menjadi bahan bakar api neraka itu. Jadi suami berupaya menyuruh istrinya sholat, ibu pun berupayalah untuk menjaga marwah Nabi di hadapan Tuhannya. Udah capek, bukan bangun marwah Nabi, marwah suami. Dia udah suruh ibu sholat, tapi ibu tak mau juga sholat.
Memang karena nggak kusalakan juga Kak. Kenapa bini tak mau sholat? Lahir lagi pertanyaannya Bapak itu nanti. Di antaranya, apa yang Bapak kasih makan bini Bapak itu? Nasi loh Ustaz, mungkin batu. Nasi itu dari mana duitnya? Dari kerja lah, kerja yang halal atau yang haram. Nanti korupsi dibilang hadiah, hadiah dibilang korupsi. Namanya dia cantik-cantikan, itu juga itu. Pezina dibilang PTS prostitusi. Pulang cucu tuh ke kampung halaman, udah punya mobilnya cantik, rumahnya bagus, pakaiannya cantik. Ditanya neneknya, apa karojo kau di Medan sana? WTS wah. Cobalah tahu neneknya WTS itu Pezina. Kalau tak dibutisasi lah cucunya bilang langsung di kampung. Karena si nenek tak tahu. Terakhirnya dia PSK, bukan WTS, PSK. Bekerja seks komersial. Apa kerja kau? PSK, Nek. Terakhir bangga neneknya. Oh, hebat cucu nenek. Iya. Apa kerja cucu nenek? PSK. Cobalah tahu nenek itu PSK itu. Wow, tak pulang lagi tuh ya. Cantik-cantikan. Padahal kau dibilang korupsi. Malah bangga nanya. Berapa tahun papi lu masuk gue? Ya, cuma 2 tahun setengah. Bangga pula itu. Jangan bilang korupsi. Panangko ya. Bilang titik. Tahu panangko? Curi. Kan pencuri. Itulah kita ini. Dikasih kesempatan mengelola hutan negara, jadi orang hutan. Nah, urus laut negara nih, jadi bajak laut. Amanah. Bu, kalau mau lagi jadi bahan bakar api neraka, jangan sholat ini. Kalau tak mau sholat, di buku Ustadz Bunga Rampai itu Ustadz menulis sholat duha itu ada awabim. Apa pengertian awabim itu? Sholat yang berwaktu, tidak memiliki waktu. Artinya gini, ada beberapa sholat yang tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Ya, seperti setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Kalau tahajud tak boleh pagi harus malam. Witir setelah isya, tak boleh setelah maghrib. Jadi duha itu termasuk sholat-sholat yang dicintai. Tak boleh sebelum subuh, tak boleh setelah mulai memerahnya matahari. Jadi ya terbit tuh jam berapa lah kira-kira? Kalau dibikin jam 7, anggaplah jam setengah 9. Malah kami dulu di pesantren, kalau itu di Mustafa Purbabaru itu kan istirahat jam setengah 11. Masih ada yang sholat 2 setengah 11. Tapi tidaklah afdal kan gitu. Nah, salah satu itu mungkin Bapak lihat di ini dia itu. Oh gini. Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Husaini dalam kitabnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, ketika membahas khususan umat Muhammad di bab mukaffiratul dzunub, ibadah kecil mampu menggugurkan ibadah dosa-dosa besar, di antaranya duha. Salah satu ibadahnya itu kan mencari duit aja biar dapat rezeki. Siapa yang melazimkan minimal sholat duha 2 rakaat setiap pagi, maka insya Allah dijaga Tuhan dia tidak pikun sampai mati.